warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ayah bunda rahimakumullah, di edisi terakhir kita pada Ramadan tahun ini, kita akan mengakhiri pembahasan kita di tahapan bagaimana mendidik anak sesuai arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman kalam sucinya Al-Quranul Karim. Setelah kemarin kita sampai di mengenalkan anak dengan Al-Quran, bagaimana anak kita ajari mulai membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Kemudian setelah anak bisa mulai membaca Al-Quran, langkah selanjutnya dalam pendidikan sesuai dengan Quran adalah mendidik anak tentang bagaimana akhlak dan adab yang mulia. Ini sungguh penting sekali, akhlak dan adab ini, karena betapa sekarang di sekolah-sekolah banyak yang melalaikan dan mengabaikan tentang akhlak dan adab murid-muridnya. Betapa anak-anak hanya disuruh untuk belajar, kemudian mendapatkan nilai yang bagus tanpa memperdulikan akhlak dan adab mereka, sehingga jadinya banyak terjadi kerusakan moral yang kita dapatkan di pemuda atau anak-anak kita. Maka ini penting sekali pendidikan akhlak dan adab. Bagaimana kita mendidik akhlak dan adab? Tidak ada cara yang lebih tepat kecuali dengan satu, pembiasaan, dan dua adalah uswatun hasanah. Anak selalu kita biasakan dengan akhlak dan adab yang mulia. Bagaimana menjadi pribadi yang rendah hati, tidak sombong, bagaimana menjadi pribadi yang jujur, bagaimana hormat kepada orang tua, bagaimana menyayangi sesama, dan juga menyayangi yang lebih kecil daripada dia. Itu semuanya adalah beberapa contoh akhlak dan adab yang harus kita biasakan kepada anak-anak kita. Termasuk yang mungkin sering kita dengar di materi-materi parenting yang umum, membiasakan anak untuk mengucapkan 3 kata. Pertama, tolong. Kedua, terima kasih. Ketiga, maaf. Karena betapa banyak sekali anak-anak kita yang tidak terbiasa mengucapkan 3 hal ini, sehingga nampaknya kesannya anak tersebut tidak diajari sopan dan santun. Pembiasaan ini butuh waktu yang tidak sebentar, butuh waktu yang lama, bahkan bisa ribuan kali diucapkan oleh orang tua. Namun jangan sampai apa yang diucapkan orang tua kepada anak tentang bagaimana akhlak dan adab yang seharusnya dilakukan oleh anak tidak diimbangi dengan uswah atau teladan yang baik dari orang tuanya. Bagaimana orang tua mau mengajarkan anak tentang bersabar, tapi sedangkan orang tuanya sendiri selalu saja marah-marah kepada anaknya. Setelah pendidikan dan pembiasaan akhlak dan adab itu beres, barulah kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu ta'lim, pengajaran. Barulah kita berikan kepada mereka ilmu-ilmu yang bermacam-macam, dari mulai ilmu agama, bagaimana cara beribadah yang baik, bagaimana sirah nabawiyah kehidupan Nabi Muhammad SAW, dan juga cabang-cabang ilmu dunia yang lain. Baru setelah itu diakhiri dengan materi-materi yang umum dipelajari anak di sekolah, seperti matematika, bahasa Inggris, IPA, IPS, dan lain sebagainya. Ketika anak sudah dididik awalnya dengan pendidikan fitrah, dasar tauhid sebagai pondasi pendidikan, kemudian dilanjutkan dengan mengenalkan anak dengan Al-Quran, kemudian membiasakan anak dengan akhlak dan adab, dan diakhiri dengan pengajaran, maka kita boleh berharap pada akhirnya dengan doa yang terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh soleha, menjadi qurrata a'yun bagi kedua orang tuanya,
dan pastinya kita berharap menjadi investasi tak terhingga kelak di yaumul qiyamah. Sampai di sini ayah bunda perjumpaan kita di Ramadan tahun ini. Sampai berjumpa lagi di edisi tahun Ramadan tahun depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.